Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, Ham Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Perkenalkan, saya Zara Fania Pradiva dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen resiko reputasi. Apa itu reputasi? Reputasi perusahaan adalah aset berharga yang dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis. Sedangkan manajemen resiko reputasi yaitu mengidentifikasi dan mengelola potensi ancaman untuk menjaga nama baik organisasi. Lalu ada pula memahami risiko reputasi. Yang pertama yaitu krisis komunikasi. Krisis komunikasi adalah kelola komunikasi saat krisis dapat memicu kerusakan reputasi. Lalu yang kedua ada skandal internal. Skandal internal yaitu perilaku tidak etis karyawan dapat mencoreng nama baik perusahaan. Dan yang ketiga yaitu reputasi buruk merek. Citra merek yang negatif berdampak pada persepsi publik. Lalu selanjutnya ada mengidentifikasi pemangku kepentingan. Yang pertama ada internal, yaitu terdiri dari karyawan, manajemen, pemegang saham. Lalu ada eksternal, pelanggan, mitra bisnis, media, pemerintahan. Lalu ada sosial, masyarakat LSM, dan lingkungan. Lalu ada pula strategi pemantauan risiko reputasi. Yang pertama ada pemantauan percakapan, identifikasi topik, sentimen, dan tren berbahaya di media sosial. Lalu yang kedua ada analisis pemberitaan. Telusuri liputan media tentang perusahaan untuk mengantisipasi risiko. Yang ketiga ada evaluasi kinerja. Ukur dampak inisiatif komunikasi untuk memperbaiki reputasi. Selanjutnya ada merespon krisis reputasi. Yang pertama ada buat rencana krisis, yaitu siapkan prosedur penanganan krisis reputasi untuk bertindak cepat. Lalu lindungi brand, lakukan komunikasi aktif untuk melindungi citra perusahaan. Selanjutnya ada perbaikan kesalahan. Akui kesalahan, minta maaf, dan perbaiki masalah penyebab krisis. Dan yang terakhir ada evaluasi proses. Pelajari dari krisis untuk meningkatkan kesiapan masa depan. Lalu ada membangun reputasi positif. Terdiri dari integritas. Tunjukkan komitmen pada etika dan nilai-nilai perusahaan. Lalu ada tanggung jawab. Bertanggung jawab atas dampak operasi dan produk perusahaan. Lalu yang ketiga ada transparansi, yaitu komunikasikan informasi perusahaan secara terbuka dan akuntabel. Dan yang keempat ada inovasi, kembangkan produk dan layanan yang memberikan nilai tambah. Selanjutnya ada pula studi kasus mengelola krisis reputasi. Yang pertama terdiri dari masalah. Masalah yaitu skandal manajemen menyebabkan penurunan kepercayaan publik. Yang kedua ada respon. Respon yaitu akui kesalahan, lakukan audit internal, dan lakukan reformasi. Yang ketiga ada hasil. Hasil, reputasi pulih setelah mengembalikan kepercayaan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Manajemen resiko reputasi membantu organisasi mengidentifikasi, mengelola, dan memulihkan reputasi perusahaan dengan strategi yang tepat. Perusahaan dapat menjaga nama baik dan mempertahankan keberlanjutan bisnisnya. Baik, sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Everybody asking how we doing, say